kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want you behind because it's something that is so just in my mind. I guess it goes that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini adik-adik? Alhamdulillah, luar biasa, Allah. Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Ada siapa yang mau memimpin doa? Saya Pak Guru. Oke, silakan Adik Selvi. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih Adik Selvi. Semoga Sama Pak Guru. apa yang kita belajar pada hari ini bisa kita tangkap dengan baik ya. Iya, iya, Pak Guru. Ya, sebelum mulai, alangkah baiknya Pak Guru akan mengabsen. Iya, Pak Guru. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Apa? Indra. Wah, itu ya. Sakit. Oh ya, semoga cepat sembuh ya. Amin ya Allah. Amin. Oke, untuk membangun semangat adik-adik, ayo kita berdiri dulu untuk menyanyikan lagu nasional. Oke, Kak. Kita menyanyikan lagu Hamba-Hambamu. 1, 2, 3. Sebelum kita belajar, ada yang sudah tahu kita akan belajar mata pelajaran apa hari ini? Tidak tahu Pak Guru. Oke, kita akan belajar mata pelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam sosial. Ya, Dimana dengan materi bagaimana cara menghasilkan energi. Sebelum itu, Pak Guru akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mendeskripsikan apa itu energi listrik dan pemanfaatan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta mendemonstrasikan bagaimana listrik diproduksi dan dialirkan. Yang ketiga, peserta didik mencari tahu ragam jenis sumber listrik. Oke, ada yang masih ingat kita belajar apa minggu kemarin? Ada Pak Guru. Apa belajar tentang apa? Teknologi. Selain teknologi yaitu sumber energi. Di sini sumber energi. Siapa yang masih ingat sumber energi terbesar di bumi adalah Matahari. Oke, jadi energi terbesar di bumi adalah apa? Matahari. Salah satu jenis sumber energi. Siapa yang tahu? Itu energi Adik-adik sudah tahu bagaimana cara menghasilkan energi listrik secara sederhana? Belum tahu. Nah, maka itu kita akan belajar bagaimana cara menghasilkan energi listrik. Adik-adik sudah tahu apa itu energi listrik? Belum tahu Pak Guru. Oke. Jadi, energi listrik adalah salah satu bentuk energi yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Adanya energi listrik dan teknologi tertentu membantu kita menjalani berbagai aktivitas seperti belajar, ada memasak, membersihkan rumah, berkomunikasi, berpergian, dan sebagainya. Pada umumnya, energi listrik bisa dikatakan dari sumber listrik arus searah atau DC.
dan sumber listrik arus dua arah atau AC. Contohnya baterai sebagai sumber arus listrik searah yang digunakan untuk memfungsikan ponsel pintar, komputer jinjing, senter, lampu kendaraan dan sebagainya. Adapun sumber arus listrik dua arah yang kita dapatkan dari pasokan PLN. Biasanya digunakan untuk memfungsikan peralatan elektronik seperti kulkas, ada televisi, ada lampu, pompa air, dan lain. Nah, sumber arus listrik dua arah dapat digunakan sebagai sumber untuk mengisi baterai. Ada perangkat elektronik tertentu yang digunakan untuk menghasilkan sumber arus listrik dua arah menjadi sumber arus listrik searah. Contohnya, ketika kita mengisi daya baterai ponsel pintar, laptop atau perangkat elektronik portabel lainnya. Yang berikut sumber arus listrik dua arah bisa kita peroleh dari penyedia pasokan listrik seperti PLN atau perusahaan listrik negara. PLN memiliki pembangkit listrik di berbagai daerah di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik di seluruh negeri, mengubah suatu energi menjadi energi listrik. Jenis pembangkit listrik pun beragam, bergantung proses konversi energi listrik yang terjadi. Di dalam sebuah rangkaian listrik pasti memiliki tegangan listrik. Tegangan listrik merupakan perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam sebuah rangkaian listrik. Guru dapat mengingatkan peserta didik untuk lebih berhati-hati ketika menggunakan listrik bertegangan tinggi. Misalnya ketika menggunakan listrik di rumah, ketika menggunakan aki bertegangan tinggi atau aki mobil dan sebagainya. Dari penjelasan yang sudah Guru jelaskan tadi, apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan atau ada yang belum jelas? Berhubungan adik-adik sudah paham dan minggu kemarin kita sudah membahas untuk praktek untuk bagaimana cara menghasilkan energi listrik secara atau searah. Adik-adik sudah bawa alat dan bahannya? Sudah. Oke, sekarang Pak Guru akan membagikan dua kelompok. Silakan adik-adik buat sedemikian sekreasi mungkin bagaimana cara mendapatkan energi listrik secara sederhana. Oke. Di sini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Oke, jadi ini alat dan bahannya untuk energi sederhana ya. Itu ada apa? Ada lampu dan ada silakan adik-adik buat sekreatif mungkin bagaimana cara menghasilkan energi listrik pada lampu.
Oke, ada yang sudah selesai? Sudah Pak Guru. Oke, untuk kelompok 1 silakan maju ke depan untuk memamerkan hasil karyanya. Oh iya, jangan lupa diisi pertanyaan yang terdapat di kertas yang sudah Bapak bagikan. Ya Pak Guru. Oke, silakan kelompok 1. Satu orang untuk pemegang, dua orang untuk pemegang hasilnya, satu orang untuk membacakan pertanyaan yang sudah dijawab. Oke, silakan. Jadi di sini apa yang terjadi jika sumber energi listrik pada alat dicabut? Jika sumber energi listrik dicabut, maka peralatan tidak akan berfungsi. Seperti ini contohnya. Kemudian, apakah sumber energi listrik yang ada pada alat itu tidak akan pernah habis? Apa buktinya? Sumber energi listrik itu dapat habis Pak Guru, yaitu apabila baterainya sudah tidak berfungsi. Kemudian, jika sumber energi daya baterai perlu diisi lagi. Kemudian, menurut kami, yang akan terjadi jika ternyata tidak ada lagi energi listrik yang bisa digunakan, maka semua aktivitas kita yang membutuhkan peralatan elektronik tidak dapat dilakukan lagi. Contohnya ketika malam datang, kita tidak dapat menggunakan lampu. Kemudian kita juga tidak dapat menggunakan televisi. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Apakah kelompok 2 sama dengan jawabannya? Sama. Oke, berhubung praktek kita sudah selesai, untuk setiap kelompok agar kiranya untuk merapikan tempat duduk seperti semula. Kemudian Bapak akan memberikan soal evaluasi kepada masing-masing peserta. Di situ ada terdapat 7 soal pilihan ganda dan 3 soal esai. Nah, di situ untuk pilihan ganda silakan adik-adik silang pada jawaban yang Cepat. Oke, adik-adik sudah paham? Oke, waktunya saya beri 5 menit. Oke, saudara yang sudah? Sudah Pak Guru. Oke, silakan dikumpulkan. Oke, ini adalah hasil evaluasi dari adik-adik. Nanti akan membacakan nilai siapa yang tertinggi dari evaluasi pembelajaran kita pada hari ini. Mungkin hanya sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan atau mari kita menyimpulkan bersama-sama. Ya Pak Guru. Pak Guru. Jadi, energi listrik adalah salah satu Bentuk energi yang tidak Nah, ketika sumber energi listrik juga sudah tidak ada, maka kita tidak dapat menggunakan energi listrik. iya, kita akan Apa? sumber energi listrik pada Lampu. Oke, sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada oleh-oleh untuk adik-adik. Oleh-olehnya yaitu tugas Pekerjaan pekerjaan rumah. rumah. Tugasnya dikerjakan di Rumah. Oke, tugasnya silakan adik-adik temukan sumber energi yang sederhana atau yang searah yang berada di lingkungan Adik-adik. Oke, mungkin hanya sampai di situ pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.